buat Bapak Ibu spesial di Batam, buat Bapak Ibu yang bergabung ikut aplikasi saya, maka Bapak Ibu otomatis akan jadi reseller saya. Tetapi yang bergabung hari ini, oke? Jadi kalau bergabungnya besok, lusa, saya minta maaf, Bapak Ibu tidak bisa jadi reseller. Oke, saya harus membedakan mana yang agent, mana yang reseller. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi spesial buat Bapak Ibu yang mendaftar hari ini, nanti pembayaran boleh sampai besok. Yang untuk aplikasi. A few moments later. Materi untuk tahu bahwa kenapa itu bisa mahal kan, materinya banyak Pak. Nah, jadi gimana cara meringkas, simple dan gampang diterima kepada audiens. Bagaimana meyakinkan orang? Paling gampang adalah minta pelanggan yang meyakinkan orang. Bukan kita, tapi pelanggan kita. Bagaimana pelanggan kita mau menginformasikan tentang produk kita? Berarti solusinya pelanggan kita harus happy, pelanggan kita harus puas, pelanggan kita harus benar-benar merasa dapat sesuatu dari produk kita. Sebagai contoh, hari ini saya bikin seminar seluruh Indonesia. Saya kemarin di Manado, di Novotel, saya di Palu, di Swiss Bell. Saya kasih tempat terbaik dan saya kasih materi terbaik. Tujuan saya apa? Saya pengen peserta seminar saya puas, saya pengen peserta seminar saya happy. Ketika Bapak Ibu happy, Bapak Ibu akan cerita kepada saudara Bapak Ibu semua, entah nanti dimanapun. Dan itu yang membuat seminar saya tambah lama, tambah banyak. Paham sampai sini? Jadi jangan pernah bilang, kalau sekarang saya tanya produk Anda pasti bilang bagus. Anda jualan minum, Anda bilang pasti bagus. Gak ada penjual kecap itu jualan produknya tidak bagus. Pasti Anda ngomong bagus. Tapi kalau Anda yang ngomong bagus, saya tidak percaya. Saya baru percaya ketika orang lain yang ngomong bagus. Saya ketika mau nginep di hotel Pak, yang saya tanya bukan marketingnya Pak. Marketing saya tanya, gimana Pak hotelnya di situ bagus nggak? Kamar mandinya bersih nggak? Kamarnya luas? Yang saya tanya marketing hotel. Ya udah jelas lah yang ngomong terbagus, ngomong bersih, ngomong profesional, ngomong enggak Pak. Yang saya lihat adalah review. Kata-kata orang yang pernah nginep di situ Pak. Jadi kalau saya kan Bapak Ibu saya keliling Indonesia, Pak saya sudah 1 tahun Pak, rumah saya di hotel. Sudah 1 tahun Pak, saya itu lupa yang namanya rapat RT. Pak RT saya sudah lupa siapa sekarang. Karena udah 1 tahun saya nginep dari hotel ke hotel. Oke? Nah, saya nginep di hotel, saya nggak pernah pusing Pak. Saya tinggal lihat reviewnya aja. Oh hotel ini ratingnya berapa, bintang berapa, kelihatan Pak. Oh ini pengunjungnya, oh ini puas, ramah dan sebagainya. Udah saya pilih di situ Pak, kamarnya luas dan sebagainya udah di situ. Jelas sampai sini. Jadi tugas Anda sekarang sebagai content creator bikin orang happy. Pekerjaan Anda Pak, bikin video-video promosi gitu. Video, foto. Semua. Saya juga ngambil job. Bapak Ibu saya kasih tahu Bapak Ibu ya, hari ini Bapak Ibu, produk tanpa sentuhan digital. Itu saya kasih tahu. Bisnis Anda siap-siap mati Pak. Punya rumah makan, bikin produknya benar-benar di situ saya digital, bikin promosi videonya, bikin gambar-gambar yang menarik, itu butuh jasa yang namanya content creator. Bapak sama-sama ada rendang Pak, mau dipromosiin di internet, rendang yang foto pakai handphone Bapak sama yang foto orang content creator itu hasilnya beda, betul nggak Pak? Karena ada ilmunya, pakai teknik, pakai cara. Sama-sama yang difoto handphone, difoto pakai handphone Bapak, sama difoto sama orang content creator, itu hasilnya beda banget, betul nggak Pak? Kelihatan lebih bening, kelihatan lebih bersih. Jadi kalau Bapak Ibu mau jualan di era digital, salah satunya produk Bapak Ibu semua harus menggunakan jasa content creator. Oke, nah siapa yang mau Bapak Ibu? Saya kasih tahu nomor teleponnya, siapa yang mau katakan saya. Oke, nanti Bapak Ibu gini, ketika Bapak Ibu nanti butuh jasa content creator, Bapak Ibu japri. Siapa tadi namanya? Caco ya, Caco. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti ada saudara atau teman yang juga butuh jasa konten kreator, mungkin bikin video iklan atau bikin gambar iklan untuk diupload ke Facebook dan sebagainya, Caco tolong dikasih komisi. Pasti Pak. Ke teman-teman ya, Pasti Pak. nggak usah diminta. Mas, ini ada temanku rumah makan mau dibantu bikinkan video promosi, bantu ya. Saya alumni seminar bisnis digital, langsung paham.
langsung nanya, Bu, nomor rekeningnya, langsung gitu, nggak usah ditanya, Betul, betul. ya, nggak usah diminta. Iya. Oh, nggak usah Mas, nggak usah, Bu, ini saya wajib. Kalau dia nggak mau, kirimin pulsa. Jelas? Betul. Oke, Kaco, nomor handphonenya berapa? Saya tuh seneng anak-anak muda yang kreatif gini, Bapak Ibu. Saya tuh pengen dorong CHACO. CHACO. 0813 7468 5522. Oke, silakan Bapak Ibu dicatat ya. Thank you. Kasih tepuk tangan untuk Caco Bapak Ibu. Ya, saya mendukung anak-anak muda Terima kasih, seperti Pak. ini. Ya, thank you. Ya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu. Yuk, yang mana yang belum merasa kebahagiaan? Oke, ini depan udah sering Pak. Saya mau takut diprotes di sana udah sering Pak. Ah, sana dulu. Sana. Enggak. Sana. Oh ya. Atas, saya mau nanya enggak? Atas ada yang mau nanya enggak? Mau tak kirimin mic? Oh ada belakang sana. Siap, kan? Atas, habisnya atas. Ya, Tommy boleh ke atas. Silakan Bu. Masih lama ya pertanyaannya. Selama enggak? Ya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gergi Elvina dari SMA Negeri 4 Batam. Saya SMA. ingin bertanya kepada Pak Dodi. Pak Nama Didi saya Didi Pulato. Pulato. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk siap terjun ke dunia bisnis untuk generasi muda yang belum mempunyai skill di era digital saat ini? Oke, pertanyaannya singkat, jelas, padat, berisi. Jelas, kasih tepuk tangan dulu untuk siapa namanya? Elvina, Pak. Elvina. Oke ya, Elvina. Tips bagaimana sukses bisnis. Siapa yang mau saya kasih tahu rahasia jitu bagaimana Anda sukses menjadi pebisnis? Angkat tangan saya. Yang benar-benar mau angkat dua tangan katakan saya. Atas angkat tangan. Yang benar-benar mau yang berdiri karena semangat. Bagaimana Anda pasti sukses menjadi pebisnis? Saya garansi Anda menjadi pebisnis yang luar biasa, dahsyat, sukses luar biasa. Kuncinya cuma satu, bakar ijazah. Loh kok ketawa lah? Saya bingung loh, dikasih tips beneran kok diketawain. Saya salah. Saya kasih tahu penyebab kemiskinan terbesar karena Anda punya ijazah. Yang membuat orang miskin itu karena punya ijazah. Boleh nggak sekolah tinggi? Boleh. Boleh nggak pinter? Boleh. Tapi jadilah orang pinter yang sesungguhnya. Faktanya sekarang banyak orang pinter yang bodoh. Kita coba. Ya, saya minta. Saya tidak memaksakan Bapak Ibu percaya dengan saya, tapi kita coba lihat. Ini fakta. Ada orang yang ranking si A. Ini ranking di sekolahnya ranking 1 terus. Nyari pekerjaan, lamar, diterima kan? Perusahaan A diterima, perusahaan B diterima. Ini ranking loh Pak. Ranking 1, 2, 3. Oke? Nyari pekerjaan gampang nggak? Gampang. Perusahaan A diterima, perusahaan B diterima, perusahaan D diterima. Ada si B. Si B ini goblok banget. Ranking 40 dari 40 siswa. Oke. Ngelamar di perusahaan diterima nggak? Perusahaan B diterima? Perusahaan C diterima? Tidak diterima. Sementara temennya bangga, wow gue diterima di perusahaan sana diterima. Sementara si B ngelamar di mana-mana tidak diterima. Akhirnya apa? Tahun itu ya, aku butuh kawin mak. Ya sudah mak, aku mau jualan bakso liling. Mak, aku minta uang 1 juta bikin gerobak bakso. Kita sama maknya. Maknya dicari entah pinjaman entah manapun. Bikin bakso, dia jualan pentol keliling, jualan cilok keliling, dia jualan kue keliling. Karena saking niatnya tahu dia harus kawin mak, aku udah nggak kuat lagi dia. Umur udah 25 belum kawin nih.
Oke, saking semangatnya pengen kawin Bapak Ibu, akhirnya dia semangat bikin jualan cilok, jualan pentol bakso, jualan kue, dia keliling. Akhirnya laris, habis semangat, dia melayaninya dengan semangat, dengan sepenuh hati tulus. Akhirnya rame, dan begitu rame Bapak Ibu, ya akhirnya temennya ngiri. Bro, aku juga jualan cilok dong. Kita teman sesama orang bodoh tadi Pak, yang di kelas nggak diterima, di kelas ranking 39, ini yang tadi pertama ranking 40 Pak, temennya ranking 39 ngiri. Bro, aku juga mau dong, tapi aku nggak punya modal. Ya sudah, tak bikinkan gerobak, kamu yang jualan, bagi hasil ya 50-50. Hasilnya berapa? Kamu setengah, aku setengah. Kamu cuma jual aja gerobak dari saya, semua bahan baku kamu cuma jualan, tapi ngelayannya dengan sepenuh hati. Oke, akhirnya sukses juga si B. Kemudian temannya yang ranking 38 ngiri juga, bikin juga. Oke, saya bikinkan juga. Akhirnya Bapak Ibu, akhirnya tambah lama temannya ranking 37 ngiri juga, akhirnya 36 ngiri juga. Akhirnya dia punya 10 gerobak. Begitu sudah punya 10 gerobak, akhirnya dia sendiri sekarang, ya sudah, ini yang 10 keliling, akhirnya dia bikin kios bakso. Akhirnya satu kios rame, yang gerobak sana dibikinkan kios lagi, akhirnya dia punya cabang 10 kios bakso. Akhirnya 10 kios baksonya tambah rame lagi, akhirnya tambah gede, tambah 2 lantai, akhirnya tambah gede lagi, akhirnya dia punya 40 cabang. Pada saat dia punya 40 cabang, dia nggak sanggup lagi ngelola keuangan karena ada tagihan dari pajak. Dia harus ngitung pajak, dia harus ngitung A, B, C dan sebagainya. Dia nggak sanggup Pak, orang bodoh Pak. Akhirnya dia buka lowongan, dicari accounting, dicari bagian keuangan, dicari bagian HRD. Yang lamar siapa? Temennya yang ranking 1. Coba siapa yang pinter, siapa yang goblok? Siapa yang pinter, siapa yang goblok? Bukankah sekarang ini banyak orang-orang pinter yang bekerja sama orang goblok? Ya enggak? Penghasilannya gede mana Pak? Si orang pinter sama orang goblok tadi Pak? Pak, tapi kan saya sudah terlanjur pinter Pak. Saya sudah terlanjur sarjana nih Pak. Saya kumlot nih. Saya cuma titip pesan satu. Jadilah orang pinter yang sesungguhnya. Selama ini banyak orang sukses bisnis itu karena apa? Karena dia terpaksa ngelamar di mana-mana tidak diterima. Pak, saya sudah pegang ijazah S2 Pak. Gimana caranya? Bakar! Ya nggak usah dibakar beneran. Kasih sama mak, makasih nih mak. Aku udah S2 nih Pak, kumlot nih. Mak, aku nggak mau jadi orang bodoh, Mak. Aku mau jadi orang pinter yang sesungguhnya. Aku mau jadi kebanggaan Mak yang sesungguhnya. Mak, ini semua ijazahku, semua legasi tak kasih Mak. Tolong Mak, simpenkan, jangan pernah kasih aku. Aku mau jadi pebisnis Mak. Aku mau jadi kebanggaan buat Mak. Sederhana. Saya punya kaos, saya punya uang 100.000. Saya mau kasih ke siapa yang mau di ruangan ini. Ya ampun. Nggak butuh duit, sudah nggak doyan duit, udah sugih, udah kaya. Hah? Kebanyakan orang miskin karena kebanyakan mikir. Deket mana Anda sama yang dari belakang tadi? Saya kasih tahu miskin seumur hidup Anda. Udah nggak doyan duit, sudah nggak doyan duit, kenapa nggak lari? Jadi jangan salahkan saya kalau Anda masih miskin, karena hanya mau bergerak saja Anda tidak mau lakukan. Banyak orang sukses di luar sana karena dia action, dia bergerak, dia ngambil peluang, dia ngambil kesempatan pada saat orang tidak bisa melihat itu peluang. Jelas.
Apapun peluang Bapak Ibu, ambil. Karena kesempatan Ya ampun. sebentar, ini belum saya kasih. Loh, ini mau untuk apa? Sebentar, belum, turun. Loh, saya belum ngomong apa-apa, belum udah merebutan. Emang kalau mau saya kasih? Tidak untuk dibagikan. Ya, turun Pak, silakan turun Pak. Turun dulu, tak boleh naik. Ya, yang berminat saja, silakan maju di depan. Tapi nggak boleh naik ke panggung, nggak boleh naik, haram. Bapak Ibu, segala sesuatu itu harus ada akadnya ya. Kalau belum ada akadnya, segala sesuatu itu jadi haram loh. Di situ ada kaos, tapi kalau Bapak ambil itu haram loh Pak, karena nggak ada akadnya. Ya, ini kalau Bapak ambil sekarang itu haram loh Pak. Walaupun saya taruh di sini karena belum ada akad, saya belum ngasih, itu haram. Setuju ya Pak ya? Jadi belajar nyari bisnis yang berkah. Sebentar, semuanya pengen. Oke. Saya akan hitung 1 sampai 3. Hitungan ketiga baru boleh naik. Bu, turun dulu Bu. Hitungan ketiga baru boleh naik. Sebelum hitungan ketiga nggak boleh naik ya. Oke, saya hitung 1 sampai 5. 1 sampai 5. Bu, turun dulu ya. Siapa paling cepat hitungan ke-5. Tapi sebelum 5 belum boleh naik loh ya. Pokoknya haram. Kalau belum 5 gitu Anda naik, itu haram Pak, dosa. Dosa itu hukumannya neraka. Jelas ya? Siap-siap. Saya akan kasihkan ini di hitungan ke-5. Sebelum hitungan ke-5 ini haram. 1. Sebentar Bu, haram loh. Haram. Sebentar Bu, turun dulu, nggak boleh, haram. Oke. 1. Sebentar. Dia mau ditawar. Haram. Bu, turun Bu, haram Bu. 1, 2, sebentar, belum. Haram. Belum 5 loh. Baru 2 juga. Bapak Ibu, saya minta maaf. Karena kebanyakan yang naik, saya batalkan. Turun. Kesempatan tidak datang dua kali. Turun. Batal. Batal. Hei, siapa yang mau? Siapa yang mau? Ya Pak, makasih Pak. Sudah habis. Kesempatan tidak datang 2 kali. Ambil kesempatan sebelum orang ambil kesempatan itu. Begitu orang sudah dapatin kesempatan itu, Anda akan jadi penonton. Salah satu penyebab kemiskinan terbesar ketika kesempatan itu datang, Bapak Ibu cuma nonton doang. Begitu orang sukses, ya ilah, saya orang pertama yang harusnya tahu itu dulu. Tapi kenapa saya nggak ambil itu? Bapak Ibu tahu kemarin kisah Tokopedia si William. Pada saat dia bikin Tokopedia, Bapak Ibu, dia datang ke kampus tempat dia dulu sekolah. Datang ke kampus dulu tempat dia mengabdi. Dia datangin teman-temannya, gue mau bikin Tokopedia, gue mau bikin Tokopedia, gue mau bikin Tokopedia, yuk kita partneran yuk. Apa kata teman-temannya? Apaan tuh Tokopedia? Aku sibuk, aku banyak kerjaan. Padahal dia ngajak teman-temannya tanpa kontribusi apapun, karena dia ingat dia temennya dulu, temen nongkrong, temen nge-hit,
teman minum teh, teman minum dawet, teman untuk main, teman untuk ke jalan kemana-mana. Tapi karena dia tidak mampu, jadi lihat itu keluar. Bapak Ibu tahu, seandainya dia mau dapat 1% saja saham Tokopedia, dia sudah menjadi miliarder. Seandainya dia mau, dia menjadi orang kaya, tapi hanya karena dia sok sibuk, dia sok jual mahal. Tiba-tiba hari ini dia jadi penonton doang di film berkisah. Saya pengen teman-teman saya sukses bareng saya, tapi mereka melihat waktu itu saya bukan siapa-siapa. Waktu itu saya memang tidak punya apa-apa. Saya hanya punya mimpi. Dan mimpi itu seringkali ditertawakan orang. So, miliki mimpi. Ceritakan mimpi Anda kepada banyak mungkin orang. Dan raih masa depan. Perjuangkan mimpimu sampai kapanpun. Dan berhentilah hanya pada saat mimpimu sudah terwujud. Maka Anda akan lihat. Saya mau mulai mimpi saya. Saya pengen mulai memiliki bisnis yang punya jaringan seluruh Indonesia. Saya pengen punya mitra di seluruh Indonesia. Saya mulai dari mimpi saya. Dan ambil, Tuhan sudah mewujudkan semua. Saya punya jaringan seluruh Indonesia. Saya menjadi pembicara yang bisa menginspirasi banyak orang. Anak saya ngikutin jejak saya. Dan alhamdulillah saya syukurin itu semua. Anak kecil sudah punya income 40-50 juta. Asik atau asik banget? Yes. Kenapa? Karena saya ajarkan mereka untuk bermimpi. Saya ajarkan mereka untuk punya cita-cita yang tinggi. Kejarlah cita-citamu setinggi langit. Kalaupun tidak capai, kamu akan jatuh di antara rembulan. So, buat Bapak Ibu semua, saya bikin seminar di seluruh Indonesia. Bukan tanpa tujuan. Saya ingin membangkitkan mimpi-mimpi Anda. Dulu saya nggak punya apa-apa. Saya bukan siapa-siapa. Didi, anaknya Om Dinso. Mama saya merantau ke Kalimantan. Jadi pembantu di sana. Jualan gado-gado di sana. Saya tinggal di desa sama kakek saya. Saya cari rumput. Saya angon wedus. Sampai dengan SMP, saya masih ingat saya ranking 40 dari 40 siswa. Ranking berapa? Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Papa saya meninggal dunia ketika saya masih dalam kandungan. Saya anak yatim. Dari ibu saya ceprok, ibu saya pembantu. Saya tahu rasanya hidup miskin. Saya minder. Untuk beli odol aja nggak punya uang. Untuk beli sikat gigi aja nggak punya. Saya minder. Duduk saya selalu di pojok sendiri. Karena bau mulut saya sendiri saya nggak kuat. Sepatu saya jebol. Gak punya uang untuk ngesul sepatu, Pak. Akhirnya saya lepas. Saya tahu kondisi. Saya ingat persis. Ya Allah, hanya untuk beli sol sepatu aku gak punya uang ya. Ya Allah, izinkan hamba untuk jadi kebanggaan orang tua hamba. Kemarin saya dapat piagam rekor muri. Mama saya panggil, Mama datang ya besok ke Semarang. Di depan 3.000 orang saya serah piagam itu ke Mama. Mama, ini hadiah atas perjuangan Mama selama ini. Muliakan orang tua. Muliakan orang yang melahirkan. Rezeki akan datang dengan sendiri. Separah apapun mungkin Anda mungkin pernah sebel dengan orang tua. Jangan pernah jadi anak durhaka. Muliakan orang-orang yang mengasihi kita. Minta maaf sama mereka. Mungkin bapak kita pernah melukai kita. Mungkin ibu kita kadang suka nyebelin. Bapak ibu tahu, orang tua banyak sekali kadang melakukan begini-begitu. Ya. Saya ngomongin mertua saya. Saya pengen berbakti sama mertua, pengen sama orang tua saya, anggap orang tua saya sendiri. Tapi kadang suka agak. Bapak ibu mertua saya itu sendirian, Pak, sakit. Mohon maaf, kelihatannya sudah tak bisa karena kemarin udah diabetes.
Bapak udah meninggal. Tapi diajak, saya ajak ke rumah saya, nggak mau. Sakitnya? Sakit. Cuma pengen berbakti, bingung. Pengen saya ajak. Tapi ya sudah, itulah tantangan. Kemarin saya ada waktu sehari, 2 hari. Saya sempetin keluarga, ya cuma di rumah. Muliakan orang-orang yang mencintai kamu. Muliakan orang-orang yang membuat kamu ada di muka bumi ini. Maka kamu akan dimuliakan oleh Allah. Saya keliling Indonesia, saya nggak pernah takut. Berapa rezeki yang Allah siapkan saya di Batam, berapa rezeki yang Allah siapkan saya di manapun, saya nggak ngerti. Bulan Februari kemarin, saya dititipin Tommy. Tommy itu bingung, dia lagi galau. Di Jakarta saya punya namanya Rizky, Pak. Datang seminar begini tukang ojek, gojek. Begitu melihat seminar saya, akhirnya dia ketemu saya, akhirnya dia memaksakan untuk gabung dengan saya. Bapak Ibu tahu si Rizky di Jakarta, yang tukang ojek itu sekarang punya penghasilan 40-50 juta sebulan. Saya ajarkan benar-benar melakukan sesuatu yang terbaik. Dan Bapak Ibu, ini fakta. Ini fakta. Ini fakta, Bapak Ibu. Orang-orang terkaya itu ternyata jualannya aplikasi. Kenapa? Jualan aplikasi ini, Pak, satu, gak perlu nyetok barang, gak perlu modal, bisa dijual kapan saja, di mana saja, tanpa harus bawa barang. Maka saya keliling Indonesia begini, Pak. Ya, saya mau beli aplikasi saya, ayo, enggak juga tak apa-apa. Saya nggak bawa apa-apa, Pak. Aplikasi kan tinggal copy paste aja. Tapi kerasa manfaat. Saya meniru orang-orang besar Jack jualan aplikasi, Facebook jualan aplikasi, Bill Gates jualan aplikasi. Tommy sekarang, Pak, kerjaannya mana-mana dia jualan aplikasi. Dia datang ke toko, tawarin aplikasi, datang rumah makan jual aplikasi, datang hotel jual aplikasi, ketemu gubernur jual aplikasi, ketemu caleg jualan aplikasi, ketemu universitas jualan aplikasi. Universitas Muhammadiyah Malang itu salah satu klien saya. Universitas Isa Unggul di Jakarta itu klien saya juga, pakai aplikasi kita juga. Bank Mandiri, Bank BNI itu salah satu klien saya. Banyak aplikasinya saya jual, Bapak Ibu, saya bikin, Bapak Ibu, rumah makan banyak juga. Buat Bapak Ibu semua, aplikasi itu bisa menyelamatkan kehidupan banyak bisnis. Setuju nggak? Tanpa aplikasi bisnis Anda akan mati. Tanpa aplikasi bisnis Bapak Ibu tidak akan pernah meledak. Aplikasi apapun terserah. Apakah harus beli sama Didi? No, tidak. Anda boleh bikin sendiri. Anda boleh minta orang lain. Tadi butuh website. Apakah Didi jualan website? No. Mau pakai jasa saya boleh. Di sini juga banyak orang-orang yang bisa bikin website di Batam, tidak harus dengan saya. Saya hanya ingin mengingatkan Bapak Ibu, mulailah go digital. Mulailah mengteknologikan bisnis Anda atau bisnis Anda. Pak, saya gaptek gimana? Tuhan tergantung prasangka Anda. Kalau Anda tiap hari ngomong gaptek, maka Tuhan akan kabulkan. Anda akan gaptek seumur hidup. Supaya saya maju gimana, Pak? Supaya saya melek teknologi gimana? Bapak nggak bisa nyupir mobil. Supaya bisa nyupir mobil gimana caranya? Belajar, kursus. Ada biaya? Ya ada. Biayanya berapa? Biaya nyupir, berapa biaya nabrak, biaya pintunya lecet, ya itu biaya semua, Pak. Saya dulu belajar nyupir mobil, itu saya habis berapa juta saya ngerti waktu itu. Kenapa? Saya nggak pakai guru. Saya belajar sendiri, Pak. Udah bumper depan penyok, belakang penyok, kiri kanan penyok, nggak apa-apa. Setelah itu saya bisa. Oh, ternyata ada belajar yang lebih murah. Oh, pakai guru. Kalau pakai guru lebih murah. Saya baru tahu, Pak. Ternyata mobil yang dipakai untuk kursus nyetir itu, Pak, sebelah kiri itu ternyata ada koplingnya dan ada remnya juga. Oke. Saya tuh baru tahu, Pak. Saya tahu tahun kemarin. Teman itu bawa mobil, ini mobil apa ya? Ini kopling, ini rem bro. Oh iso, sebelah kiri. Loh kan gue belajar nyetir bro.
Jadi saya belajar nyetir di kanan, ketika memang ngegasnya ke banter ya langsung dikopling sama giring sama dia. Nah kalau nyari rem dia kan nggak nyampe gitu. Oh ternyata gitu. Saya baru tahu Pak. Saya pikir di sampingnya dia cuma ngeliat doang. Tapi ya kalau kebablasan ngerem ke banter ternyata dia yang ngerem. Oke. Jadi ternyata Bapak Ibu belajar sama guru itu jauh lebih enak. Ada yang bimbing. Kalau belajar sendiri boleh nggak? Boleh. Tetapi resikonya Anda melakukan kesalahan sendiri. Nah, belajar membangun bisnis boleh nggak otodidak semua belajar sendiri? Boleh, tapi resiko ditanggung sendiri. Bagaimana Pak supaya bisnis saya meledak? Bagaimana bisnis saya supaya tersistem? Belajar sama siapa terserah. Saya juga tidak punya kelas untuk bisnis, tapi banyak coach bisnis Bapak Ibu kayak Gratio misalkan atau siapapun banyak ya pelatih bisnis bagaimana membuat bisnis autopilot. Ingat, bisnis yang benar, bisnisnya jalan, yang punya jalan-jalan. Bapak Ibu saya punya bisnis se Indonesia Pak, dan saya santai-santai aja di Batam, saya santai-santai aja di sini. Tadi malam saya makan sama anak-anak, nggak ngerti di mana nanti malam jalan kemana, saya nggak pernah pusing. Jos, dahsyat. Saya kerja seminggu paling 2 hari atau 3 hari doang Pak, selebihnya jalan-jalan. Saya kerja saya begini doang Pak, tahu-tahu nanti dapat panggilan kemana, tahu-tahu diminta bicara di mana. Kemarin Toyota Bapak Ibu di Jawa Tengah DIY panggil saya bicara di depan semua salesnya waktu goal setting kemarin ya. Kemudian banyak sekali perusahaan-perusahaan panggil saya. Ini satu perusahaan di Semarang punya 1000 karyawan Bapak Ibu, 1000 marketing. Ini lagi minta jadwal saya, pengen saya memotivasi di perusahaannya. Ya tentunya Pak, apakah saya pernah pasang tarif? Enggak lah, seikhlasnya. Tapi alhamdulillah belum pernah dikasih 1 juta. Kalau dikasih 50 juta sering. Kalau dikasih 100 juta juga pernah. Asik atau asik banget. Ternyata jadi pembicara itu lumayan Pak. Nah, buat Bapak Ibu semua yang mau melatih jadi pembicara boleh. Anda boleh ikut menjadi pembicara. Salah satunya itu Pak Tung Desemaringin. Ada yang kenal Pak Tung Desemaringin? Ya, itu guru saya menjadi pembicara itu kelasnya Pak Tung. Berapa bayarnya Pak? Saya dulu bayar 18 juta dulu 10 tahun yang lalu, sekarang udah 22 juta Pak, mahal. No, sekali bicara udah balik modal. Saya anggap itu jangan pernah pelit. Bapak Ibu sudah tahu peluang bagus, silakan. Apakah saya jualan training? No, enggak. Bapak Ibu silahkan daftar sendiri sama Pak Tung, saya juga tidak dikasih komisi. Silahkan bayar sendiri semua. Tapi hasilnya seperti Didi tiap hari dari hotel ke hotel terbaik bicara di depan ribuan orang, dan tahu-tahu saya punya relasi seluruh Indonesia ada ribuan seperti ini, asik banget. Dan sweet, dulu Pak Tung juga melakukan itu. Dia seminar roadshow seluruh Indonesia. Akhirnya satu persatu orang kenal dia, orang asik dengan dia. Ketika orang sudah kenal, orang sudah merasa asik, mau diajak kerjasama bisnis, asik nggak? Jadi itu Bapak Ibu. Kemarin ada yang nanya, Pak, bagaimana cara mendapatkan modal tanpa pinjaman di bank? Mau tahu nggak? Bagaimana membesarkan bisnis tanpa modal bank? Siapa yang mau tahu? Katakan saya. Yang benar-benar mau angkat 2 tangan katakan saya. Yang benar-benar mau istiqomah semangat. Jadilah orang yang bisa dipercaya. Ya tidak bisa Bapak tahu-tahu datang ke saya, Pak saya pinjam modalnya Pak 100 juta. Pertanyaan saya, kowe sopo? Kamu tuh sampah. Tapi kalau level saya datang kemarin Pak di Bitung kemarin, saya seminar begini, salah satu peserta ternyata bupati. Begitu tahu saya punya produk bla bla bla, tahu-tahu Mas aku titip dana 70M bisa. Kemarin saya di Makassar di Tarakan Bapak Ibu, ada salah satu investor datang ke saya, Mas aku titip 50M. Kok bisa? Karena orang percaya. Kalau orang udah percaya, orang itu tiba-tiba menyerahkan. Untuk apa? Terserah. Yang penting Anda tuh bisa jadi orang dipercaya dulu. Kalau Anda sudah bisa menjadi orang yang dipercaya, maka uang datang sendiri. Uang hanyalah sebuah ide. Ketika Anda punya ide, Anda akan punya uang. Ketika Anda tidak punya ide, maka Anda tidak akan pernah punya uang. Pak, saya tidak pernah punya ide, saya tidak kreatif, saya tidak bisa yang begitu-begitu. Gimana caranya?
kumpul sama orang-orang yang kreatif, kumpul sama orang-orang yang punya ide. Kalau belum sanggup bikin sendiri, bergabung sama bisnis-bisnis yang sudah jalan. Bapak Ibu daripada bikin kelontong sendiri bingung, bikin aja daftar Alfamart, Indomaret. Mau bikin rumah makan daripada nggak ngerti konsepnya, join aja tanya sama Ruben Onsu. Atau mau gabung yang gede sekalian, mau KFC, atau mau buka franchise-nya McDonald atau Starbucks misalkan, silakan. Daripada mikir sendiri konsepnya, kalau sudah mampu bikin sendiri. Jelas sampai sini? Franchise itu salah satu prinsip kemitraan yang bagus. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mau pusing bisnis yang bagus, beli franchise. Pak mahal, cari yang murah, terus gitu toh. Prinsip hidup selalu fokus pada solusi. Karena kalau ngomongin masalah, hidup ini penuh masalah. Jelas? Oke, apa tadi yang mau nanya? Siapa tadi? Silakan. Ya, sebelum saya tutup. Saya akan tutup tepat jam 5, Bapak Ibu. Ya, masih ada 30 menit. Di atas nggak jadi, Pak? Ya. Di atas nggak jadi. Oh, nggak jadi. Yuk, silakan bawa. Yuk, belakang sendiri sana. Kom, belakang kom. Bapak Ibu, sedikit cerita. Bapak Ibu, ini ada satu bengkel di Klaten. Bapak Ibu boleh datang ke Klaten. Bengkel ini sebelum kenalan saya, Pak, sudah hampir disita sama bank. Sepi banget. Begitu kenal saya, kemudian saya put, saya latih, terus kemudian tak support dengan aplikasi, dengan sistem saya bina. Sekarang justru menjadi bengkel terbesar di Klaten. Silahkan main, namanya bengkel Anugrah Motor di Klaten pinggir jalan. Sekarang bengkel paling rapi di Klaten. Artinya Bapak Ibu, bisnis kenapa kadang mati? Karena Anda tidak dibimbing. Anda tuh jalan sendiri, tidak pakai pengalaman. Jadi ketika Anda tidak punya pengalaman, belilah pengalaman orang lain, gitu loh. Ya, apakah harus di Dino? Saya juga nggak ada waktu, gitu loh Pak. Kebetulan di Klaten, rumah saya di Solo, jadi dekat. Akhirnya saya coach, gitu kan. Ya sudah Pak, lumayan dikasih saham berapa persen. Asik ya? Ya, ya silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ya. Nama saya Irene Spinarki. Panggilannya Bu? Panggilan saya Iren. Iren, Bu Iren silakan. Jadi besok saya rasa ada seminar yang sangat luar biasa dari Amantur ya Pak. Nah, Buat Bapak Ibu yang tertarik jadi Amantur, saya akan bikin pertemuan besok jam 1 sampai jam 5. Terus malam ada Mas Hari akan berbagi bagaimana anak sukses di jadi PNS. Itu nanti dengan Mas Hari malamnya, ya gratis. Kecuali Amantur tadi, karena Amantur itu sudah resmi daftar ya Bu ya. Jadi besok jam ini untuk bayar hotel sama untuk biaya desainer, untuk bikin kartu nama dan sebagainya. Ya, jadi itu bayar 200. Oke, silakan. nah, oke, karena kebetulan besok saya nggak bisa datang, saya memintakan Bapak memberikan 2 pertanyaan kepada audiens di sini, dan saya bayarkan 2 tiket Amantur yang 200.000, jadi 400.000 ya Pak? Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Sebentar. Ibu mau ngasih hadiah kepada 2 orang. Iya. Ya. Tapi Bapak kasihkan pertanyaan kepada mereka dari apa yang Bapak sampaikan. Terima kasih. Oh, Ibu ini mau sedekah bagi orang yang bisa menjawab pertanyaan saya. Oke. Saya mau nanya apa ya? Ini mau sedekah ya. Oke, nanti bagian terakhir ya Bu ya. Bagian terakhir saya bikinkan ya. Oke, yang lain dulu ya. Pak, kalau Bapak bingung kasih Tommy 1 pertanyaan Pak. Ya, Bapak Tommy. 1 pertanyaan. Tommy mau nanya apa Tom? Yuk, yang bisa jawab kasih 200.000 untuk tiket Amantur besok. Oke, saya mau kasih pertanyaan sama ngasih juga bagi hasil nih. Punya nggak kenalan calon wali kota Batam terus kita jumpai? Ayo, yang yakin punya kenalan gitu, bukan dicari. Oke, berdiri ya.
Sini. Yang ini. Atas. Coba. Kenal dengan Bupati mana, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi saya tertarik juga sama aplikasi Bapak itu untuk jadi tim suksesnya. Jadi karena saya dari Bengkong Sadai, kebetulan dari Bengkong. Bengkok. Ya, Bengkok. Nama daerah. Ya, nama tempat. Terus namanya Bengkong Belong. Kebetulan ada warga kami yang sekarang memang mencalonkan diri untuk jadi wali kota Batam, Ibu Hasna. Saya kasih tahu, Bu, itu Tommy itu paling jago ngelosingin wali kota, bupati, caleg. Dan dia closingnya gede-gede loh, bisa 50 juta, 100 juta. Nah, tadi kan Ibu nanti tugas Ibu kenalin sama Tommy doang. Tommy yang akan presentasi, nanti Ibu bagi hasil. Baik. Ya, minimal dapat 10 juta, 20 juta cuma kenalin doang. Baik. Ya. Siapa yang tertarik menjadi partnernya Tommy? Kenalin doang. Nah, wes gini aja. Nah, tulis nomornya aja. Bapak Ibu cukup kenalkan. Mas, aku kenal, tapi Bapak Ibu yang punya akses ya. Jadi Tommy tinggal datang ke situ, jangan kamu siapa, tidak boleh gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang kenalkan dia, Pak, saya punya orang yang jago dan terbukti membantu calon kepala daerah menang di pilkada tahun kemarin. Oke, ini saya kenalkan ke Bapak, udah gitu doang. Oke, saya tulis nomornya Tommy. Nomor berapa Tom? Nomor berapa Tom? Coba. Nomor sendiri lupa kamu. Yang khusus aplikasi. Nah. Ya. 0852 Ya. 7497 0370. Silakan catat Bapak Ibu yang punya saudara teman caleg ataupun calon lurah, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, kenalin Tommy sama dia. Bapak Ibu cuma, Mas Tommy, aku kenal baik sama calon wali kota di mana. Dan kapan bisa datang? Pulau Sumatera boleh. Nah, Sumatera Pak. Bukan hanya Batam. Ya, calon RT, ya sudah, Bapak aja ambil sendiri Pak. Ya, oke. Kamu kan sudah dapat satu pertanyaan, ya, saya tanya lagi. Saya sudah seminar di berapa provinsi? Nah, ini 28, ya aplikasi bocor, thank you Pak. Nah, pemenangnya satu ya. Oke, ada berapa provinsi? Dan selesai? Oke, jadi dua ya tiketnya ya. Nanti Bapak ikut Amantur besok gratis Pak, yang bayarin Ibu ya. Oke, yuk penanya lagi terakhir Bapak Ibu sebelum saya tutup. Yuk silakan, yuk sudah megang mic silakan Pak. Ya, selamat sore. Terima kasih Pak Dede untuk waktunya. Iya. Saya Doni, saya sebagai salah satu karyawan di Batam, buruh ya, yang kebetulan sudah bosan jadi karyawan gitu Pak. Kenapa bosan Pak? Ya menurut saya gitu-gitu aja dan profitnya kurang gitu Pak. Iya. Ya, di sini saya mau tanya, saya belum tahu apa itu dunia bisnis gitu kan Pak. Dan saya tertarik dengan bisnis digital yang Bapak terangkan dari tadi. Nah, untuk step awal, bagaimana cara saya untuk memulai gitu Pak? Itu pertama. Kedua, sebenarnya saya punya suatu ide Ya. dari saya sendiri. Ayo cerita sama saya, tak besarkan, tak wujud dan mimpi. Ya, dari saya sendiri itu awalnya itu malas saya Pak, beli malas.
Iya, manusia itu prinsipnya malas. Ya, Makanya seorang pebisnis sukses itu idenya sederhana Bapak Ibu. Anda harus bisa bikin orang malas tambah malas. Maka Anda punya bisnis di situ. Ya beneran, benar. Bapak Ibu tahu Gojek itu besar karena dia bisa bikin orang malas tambah malas. Orang malas cari makan, dia sediain GoFood. Orang malas bersihin rumah, dia sediain GoClean. Orang malas untuk nganter anaknya sekolah, dia siapin Gojek. Orang malas nyetir sendiri, dia siapin Grab, Gokar. Saya itu punya mobil Pak, tapi sering keluar sendiri itu males Pak. Ya, mending saya pakai Grab. Kenapa? Kalau bawa mobil sendiri, bingung nyari parkir, bingung nanti ngambil ini, kadang parkir Pak, mau ketemu di hotel sini, pernikahan, kita parkirnya bisa 500 meter, 400 meter, kadang acara-acara gede gitu kan, cari parkirnya kan susah Pak ya. Tadi Bapak Ibu di sini ada nggak yang parkirnya jauh? Ada ya, jauh, wah jauh kan, coba naik Grab kan diantarnya di depan. Iya kan, daripada bingung terus bayar parkir berapa, mending naik Grab Pak 16.000 selesai, nanti Grab lagi gampang dijemput lagi. Jadi Bapak Ibu, ternyata Gojek mampu membuat saya malas tambah malas Pak. Saya punya supir, tapi kalau pakai supir nanti bayar parkir dan sebagainya, ya sudah, terus jemputnya juga jauh, dia parkirnya jauh, udah Grab aja. Orang juga nggak tahu kita naik apa ke tempat. Setuju? Jadi prinsip bisnis, ide bisnis itu yang bikin besar. Kalau Anda bisa bikin orang malas tambah malas, pasti gede. Jelas? Yuk lanjut. Ya, jadi dari awalnya saya itu mau beli makan Pak. Dan ada biasanya itu terutama di Batam ini Pak, yang saya itu sering bikin udah malah jengkel gitu kan Pak. Ada penjual itu sekedar lewat aja gitu. Jadi saya mau ngambil duit udah hilang orangnya gitu kan. Berawal dari situ. Kedua berawal dari saudara saya. Saudara saya itu jualan sayur keliling gitu Pak. Saya tanya, kalau saya keluar dari perusahaan ini, saya mengikuti jejak saudara saya gitu kan, bagaimana profitnya? Saya tanya, ya pelanggan itu nggak tentu gitu kan. Terus saya berpikiran ide, bagaimana sih, mungkin nggak saya punya aplikasi gitu kan Pak, bagaimana supaya tahu pedagang keliling misalnya nasi goreng itu lewat tempat saya bisa tinggal pencet gitu kan, dan saya sendiri mudah gitu, dan penjualnya mudah menemukan saya gitu. Soalnya kalau dari aplikasi selama ini kayak GoFood dan GrabFood itu kan juga mahal di ongkosnya gitu. Ya, ide Anda apa, Wes, untuk poin? Ide saya yang saya mau punya aplikasi yang mudah untuk mencari pedagang, dan pedagang itu sendiri mudah mencari pelanggannya. Jadi aplikasi untuk nyari pedagang sayur, ya, pedagang kue gitu. Ya. Ibaratnya pedagang itu mungkin punya aplikasi seperti halnya mungkin Gojek gitu, kita tinggal pencet dia datang gitu kan Pak, seperti itu. Oke, saya tampung. Ya, nanti saya akan diskusi sama tim saya. Oke, Terima kasih waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya juga mau bikin beberapa aplikasi Bapak Ibu, prinsipnya tahun depan saya akan meluncurin banyak aplikasi Pak. Sekarang saya langsung keliling Indonesia, ini cari tim. Ketika saya sudah punya tim, saya sudah punya partner setiap kota Pak, saya kasih tahu Pak, tahun depan saya akan meluncurin aplikasi pun. Saya nggak akan jualan sendiri Pak, saya akan jualan lewat Bapak Ibu. Bapak Ibu bantu saya jualan, tak kasih komisi 50%. Ya, syaratnya cuma satu Pak, syaratnya cuma jadi alumni saya, enak Pak. Ikutin seminar, terus seminarnya gratis, dapat bisnis keren banget. Tommy itu Pak, dapat sebulan itu kemarin 1 bulan bisa dapat 160 juta 1 bulan. Urusin cuma berapa caleg Pak, ya. Ini satu tim saya Pak, sekarang dapat job dari bupati tadi 1,5 miliar, ya. Modal jualan aplikasi gini doang. Kenapa? Karena aplikasi ini aplikasi yang dicari orang. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu bercermin dari BBM, bercermin dari Yahoo Messenger, mati Pak. Kenapa? Karena dia tidak peka terhadap perubahan. Kalau Bapak Ibu tidak peka melihat perubahan, maka Anda siap-siap lagi. Maka perubahan terbesar sekarang yang Bapak Ibu harus sadari. Mulai sekarang, tugas Anda adalah memanusiakan manusia. Hormatin pelanggan Anda, sapa pelanggan Anda, bikin pelanggan Anda nyaman. Kalau Anda tidak lakukan, mereka akan disapa sama orang lain.
Mau nggak? Jadi sederhana, membuat pelanggan Anda happy. Mau? Siapa yang mau angkat tangan katakan saya? Yang benar-benar mau angkat tangan katakan saya. Nggak semua angkat tangan nggak jadi. Tips ini kalau Bapak Ibu praktekkan, pelanggan Bapak Ibu ini sederhana. Tapi saya jamin pelanggan Bapak Ibu akan loyal sama Bapak Ibu. Siapa yang mau saya kasih tipsnya boleh angkat tangan katakan saya. Yang benar-benar mau angkat tangan katakan saya. Yang benar-benar mau sikutnya serah-serah. Semua pelanggan minta Facebooknya, minta Instagramnya. Semua pelanggan Bapak Ibu semua minta Facebook dan Instagramnya. Anda follow dia. Pelanggan ini langsung, Kak boleh minta Instagramnya Kak, Kak boleh minta Facebooknya Kak. Pelanggan Anda semua, pelanggan rumah makan, pelanggan bengkel, pelanggan apotek, pelanggan laundry, pelanggan apapun, minta Facebooknya. Anda follow duluan, Anda ikutin duluan. Kemudian Pak, Anda like semua statusnya. Anda komentarin di status dia. Anaknya lucu banget. Wow, gambarnya keren banget. Wow, ini lagi di mana Kak? Anda komentarin seperti itu. Senang nggak dia? Ketika dia senang, dia akan loyal dengan Anda. Jadi Anda cari admin khusus untuk nge-like status customer. Semua customer di-like-in. Targetin nih. Ini semua minimal 10 like. Pelanggan ini kemudian dikomentarin. Komentar kalau nggak mau pusing Pak, pakai jempol. Bukan like ya, tapi komentar, tapi komentarnya jempol. Jempolnya 3. Gitu. Copy paste aja semua. Orang kalau udah diupload di Instagram itu kan berarti spesial ya Pak. Udah dikomentarin aja Pak, saya garansi dia akan follow back. Dan saat itu Bapak Ibu, Anda tiba-tiba langsung ada dalam ingatan dia seumur hidup dia. Terus, udah siap. Oke, pertanyaan terakhir. Silakan. Pertanyaan terakhir. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat singkat barangkali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir. Iya. Saya juga termasuk di Kota Batam, salah satu pegiat sosial. Penggiat sosial. Pegiat sosial. Oke. Saya tersentuh dari cerita awal Pak Didi. Bapak Ibu ada pertanyaan tentang YouTube. Ya, habis ini saya bahas. Jadi inti pertanyaan saya adalah ini peserta ada mungkin lebih dari 1.000 orang. Lebih Pak. Lebih. Ya. Jadi saya yakin semua ingin bertanya dan semua punya keinginan untuk sukses. Kalau hari ini bertanya semua tidak mungkin. Pertanyaan saya adalah, bisakah kita konsultasi setelah ini langsung ke saya? Iya. Ada saya. Betul, saya ngomong terus terang Bapak Ibu. Ya. Kalau Bapak Ibu semua konsultasi ke saya mau terus Pak. Gak sanggup Pak, jempol saya. Oke. Jadi gini, buat Bapak Ibu semua, konsultasi ke saya boleh, tapi di kelas. Seperti ini kan Bapak konsultasi ya Pak ya, kan tanya jawab kan seharian kan semua konsultasi kan. Bapak yang nanya kan yang lain ikut belajar kan, gitu loh Pak. Jadi konsultasi saya lebih senang seperti ini. Kemarin sore ada yang peserta juga hubungin saya, tadi ada yang hubungin saya, Pak boleh nggak nanti sore saya ketemu? Mending sekarang ngomongnya Pak. Waktu di kelas begini Pak, saya minta maaf Pak, kan saya bawa keluarga ya Pak. Ada anak, ada istri saya, jadi kalau malam saya jujur saya urusan keluarga. Ya, Bapak kita kasih WA aja, WA saya tadi, tapi saya minta maaf, Pak boleh nggak konsultasi berapa panjang lebar begitu? Saya minta maaf, berarti Bapak pelit. Kenapa? Mending nanyanya sekarang, saya jawab yang mendapat manfaat ribuan orang Pak. Tapi kalau Bapak japri ke saya, nanya sesuatu yang dapat manfaat kan cuma Bapak saja. Oke, nah nanti Bapak Ibu, biasanya saya minta maaf kalau Bapak Ibu nanti suatu ketika misalkan japri ke saya nanya sesuatu, kadang saya cuekin, tapi saya minta maaf, saya nggak cuekin, saya nggak sekejap itu. Saya biasanya langsung bikinkan video, nanti saya upload ke YouTube saya. Nah, biar supaya yang lain juga bisa ikut belajar. Kadang saya upload ke Instagram saya, kadang saya upload ke Facebook saya Pak. Jadi bisa mencontoh nanti Bapak ada konsultasi nanya tertentu misalkan.
Kalau saya cuekin, tolong jangan marah. Saya sedang bikin videonya. Nanti saya jawab di video 5 menit, 10 menit. Nanti Bapak saya kasih linknya dan semua orang juga bisa ikut belajar. Itu biasanya cara saya menjawab kalau belum disampaikan di seminar. Jelas ya Pak ya? Jadi bukan saya tidak mau, tetapi tahu sendiri Pak, setiap kota saya ada ribuan begini. Nanti Bapak Ibu semua konsultasi jabri ke saya Pak. Jempol saya Pak yang kontak. Ya, setuju? Oke, silakan. Ya. Kebetulan saya seorang trainer juga. Apa Pak? Trainer. Oh, trainer. Oke. Tapi di bidang kesehatan. Oh iya. Mungkin sekarang lagi viral namanya Bapak Punggung Indonesia. Bapak Punggung Indonesia. Oke, ya. Nah, jadi dengan rekomendasi tersebut saya sudah bisa mengisi seminar tentang Bapak Punggung Indonesia di seluruh Indonesia. Tapi masalahnya adalah ketika saya ingin membuat suatu seminar di suatu daerah, saya masih belajar pesertanya, dan ini berbayar. Mohon sarannya, ya Pak. Terima kasih. Bapak jadi tim saya aja Pak, selesai. Iya. Ya, Bapak itu kalau punya produk bagus, jualan aja di seminar saya. Tapi produknya harus bagus, harus apik banget Bapak. Kalau kamu punya produk nanggung-nanggung, kita juga Pak mungkin referensi orang yang produknya nanggung. Insya Allah sangat bagus. Produk apa? Baik. Ya. Jadi mungkin hampir sama dengan Bapak yang tadi. Jadi tapi kita bukan. Tadi kan Bapak tadi PNS ya? Bukan. Yang Timbun Nabawi ya. Mungkin sama. Oh iya. Kita di bidang kesehatan. Jadi maksud saya itu saya produknya training mencari peserta gitu. Untuk saya ajari tentang kesehatan, dan dia akan menjadi terapis. Oh, Bapak bikin training cetak terapis. Cetak terapis. Cetak terapis. Cetak terapis. Trainingnya bayar atau gratis? Bayar. Bayarnya berapa? Bayarnya tergantung tempat, tapi biasanya di bawah 1 juta, di atas 500. Ya. Karena kita sewa hotel dan sebagainya. Oh, iya. Konsumsi. Alumni Bapak berapa? Alumni kita, alumni yang sekarang. Jadi kalau untuk saya sendiri, alumninya masih sedikit karena saya baru beberapa tempat saja. Itu. Dan ya udah gini aja, Bapak sekarang matengin dulu. Nanti kalau sudah semakin banyak alumni, Bapak gandeng saya. Nanti ikut seminar saya keliling Indonesia. Ya, tapi gini, alumni saya itu harus senang berbagi dulu Pak. Senang ngasih gratisan berkualitas, bermanfaat, keren banget gitu loh Pak. Makanya saya senang dari Pak ngasih persen gratis, ngasih tiket gratis, ngasih ini gratis, sebagainya. Itu yang saya suka begitu Pak. Jadi jangan pernah bikin orang itu rugi Pak. Siapa datang ke ruangan ini merasa rugi? Angkat tangan. Tuh, gak ada yang angkat tangan Pak. Kenapa? Karena gratis. Sudah gratis, berkualitas. Siapa datang ke sini merasa bersyukur? Boleh angkat tangan saya. Yang merasa sangat bersyukur angkat tangan saya. Yang benar-benar merasa bersyukur oleh semangat. Itu nih Pak. Ngetes kepuasan orang itu harus diukur di depan umum. Ya, bukan katanya. Pak, saya punya enak, saya bicara yang luar biasa. Tahu tidak bisa ada yang ngomong, suruh orang itu ngomong. Bapak Ibu, kan waktu saya undang seminar, kan Bapak Ibu nggak ngerti dong siapa yang mau bicara di depan, nggak ngerti kan? Tapi kenapa datang? Itu loh Pak. Saya ini bukan siapa-siapa Pak, tapi Bapak Ibu mau datang, itulah teknik yang saya pakai. Saya membuat Bapak Ibu merasa tersanjung, merasa nyaman, merasa dihormati, merasa dimanusiakan, merasa sangat gitu. Artinya kalau nggak datang itu goblok banget gitu loh saya, gitu loh. Nah itu caranya undang seminar, pesertanya bisa ribuan begini Pak. Seandainya berbayar, kira-kira laku nggak Bapak Ibu? Seminar saya laku. Saya juga seminar dulu sering berbayar Pak. Cuma pada saat berbayar ada segmen-segmen tertentu yang tidak mampu. Dan sementara Pak, keberkahan terbesar saya Pak, kalau saya bisa bikin orang punya mobil, kemudian bisa beli mobil kedua, itu beda dengan kalau saya bisa bikin orang kiri, miskin semiskin-miskinnya, akhirnya bisa beli mobil. Orang nggak punya apa-apa, akhirnya punya rumah. Itu yang saya mau Pak.
dan itu keberkahannya jauh lebih luar biasa. Makanya saya bikin seminar, gak bayar, supaya orang paling miskin pun bisa datang. Karena justru yang harus saya selamatkan masa depannya yang maaf miskin. Kalau orang sudah kaya, udah punya restoran, udah punya mobil, saya bikin kaya, itu mah biasa lah Pak. Tapi kalau orang nggak punya apa-apa, setelah pulang dari ruangan ini, terus jadi semangat, akhirnya Anda terinspirasi untuk jadi pebisnis sukses, akhirnya Anda kaya raya, itu pahalanya lebih banyak loh. Jelas ya Pak? Oke, Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir, saya tutup boleh? Saya mau bahas tentang YouTube, saya minta maaf, saya tutup dulu. Karena saya tadi janji Pak, saya lupa Pak, karena seharusnya ini 1 jam sendiri bahas YouTube Pak. Terima kasih Pak Didi. Ya, thank you Pak. Ya, Bapak Ibu, saya tutup poin Bapak Ibu, saya singkat 15 menit mudah-mudahan cukup Pak waktu saya, karena saya kontrak dengan kita sampai jam 5. Bapak Ibu harus tahu Bapak Ibu, ini data hari ini Bapak Ibu, yang namanya sosial media itu 88% orang itu buka YouTube. Sisanya Bapak Ibu nomor 2 orang buka WA, nomor 3 buka Facebook, nomor 4 buka Instagram. Ini fakta Pak, orang buka internet itu. Nomor 1 buka YouTube, nomor 2 buka WA, nomor 3 buka Facebook, nomor 4 buka Instagram. Jadi ketika Anda pengen sukses di dunia online, Anda pengen sukses di dunia digital, Anda pengen sukses di era 4.0, di era digital sekarang, maka Anda harus ajarin ini dulu Pak. Ternyata nomor 1 orang itu buka YouTube. Jadi kalau Anda pengen sukses di dunia digital, sebenarnya promosi yang paling efektif itu lewat YouTube. Salah satu yang bikin saya cukup terkenal dari YouTube. Salah satu yang membuat saya viral dari YouTube. Dan alhamdulillah saya juga punya penghasilan yang tidak kecil dari YouTube. Asik atau asik banget? Asik Dan banget. penghasilan di YouTube hanya akan berhenti jika kiamat. Penghasilan di YouTube itu jalan terus Pak sampai kiamat. Walaupun saya mati masih diterima sama anak saya mati masih diterima sama cucu saya mati dulu cucu saya, saya kiamat tetap dapat penghasilan Pak. Selama YouTube itu masih ditonton orang, kita dibayar. Kan ada iklannya Bapak Ibu di YouTube ya. Nah, kita dibayar setiap iklan yang muncul di YouTube kita. Nah, kita lihat Bapak Ibu. Saya minta maaf ini waktunya, saya harus cepet-cepetan. Bapak Ibu, kita lihat penghasilan YouTube. Ya itu Atta Halilintar pemirsa. Angka penghasilannya cukup fantastis, 1 miliar katanya 1 bulan. Nah orangnya sudah kita hadirkan di sini, langsung tutup buka. Jangan malu karena penghasilan kami luar biasa sebagai anak muda. Apa kabar Atta? Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah sehat. Itu benar penghasilan kamu 1 miliar 1 bulan? Sebenarnya kalau aku sih nggak mau ngomong penghasilan ya. Tapi aku lebih ngomong ya cukup buat makan, buat minum, buat buka lapangan kerja yang banyak. Gampang. Ini Oke. Dia bantah nggak dikatakan penghasilan 1 miliar per bulan? Bantah nggak? Enggak, berarti benar nggak? Ya, dia tidak mau dikatakan penghasilan ya cukup untuk beli makan, minum, dan buka lapangan pekerjaan. Berarti buka perusahaan, betul nggak? Asik kan? Umur 29 tahun sudah punya penghasilan miliaran per bulan hanya dari bikin YouTube. Pertanyaannya, siapa di ruangan ini sudah jadi YouTuber? Ya ilah, cuma 5 orang. Yang lainnya kemana aja? Bingung? Nonton doang? Nah itulah orang miskin sama miskin. Sudah tahu ada peluang, tapi Anda itu cuma jadi penonton. Sudah tahu orang punya penghasilan gede, Anda itu tetap hanya jadi penonton, tidak berusaha ingin tahu, tidak berusaha belajar. Kita lihat bagaimana bikin YouTube yang efektif. Bapak perhatikan,
Berapa jumlah penonton video ini? Coba lihat. Melihat video itu jumlah view-nya yang dilihat Bapak Ibu ya. Ini perhatiin. Berapa tuh Pak? Kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Kelihatan nggak? Tidak. Nggak kelihatan? Tak zoom ya? Berapa Pak? 8 juta. 8,2 juta. Kalau Bapak Ibu dibayar 1 rupiah saja, berarti Anda dibayar 8 juta, betul nggak? Gimana kalau itu 8 juta itu tiap bulan? Coba lihat Bapak Ibu, videonya kalau perhatiin dengan detail, perhatiin dengan detail bagaimana video ini bisa viral. Perhatiin. Kenapa video ini banyak yang nonton? Coba perhatiin. Ada sesuatu loh di balik itu. Coba temukan rahasianya apa. Saya cepetin. Coba temukan apa rahasia di balik video ini. Ada narasinya nggak Pak? Kata-katanya gitu ada nggak? Nggak ada. Ada diedit-edit nggak? Nggak ada. Terus susahnya di mana? Video begini susahnya di mana? Bapak itu bisa nggak bikin video begitu? Ada kereta api lewat di syuting bisa nggak? Ada palang pintu di syuting bisa nggak? Ada kapal lewat di syuting bisa nggak? Ada bis lewat di syuting bisa nggak? Bisa. Bisa. Bikin video begini gampang atau gampang banget? Handphone Bapak Ibu bisa nggak bikin video begini? Kenapa nggak dilakukan? Kenapa nggak dilakukan Pak? Pak, video yang terlalu gampang begini menghasilkan jutaan rupiah tiap bulan. Oi, lihat tuh 8 juta coy. Anda bilang susah cari pekerjaan, handphone Anda katanya keren, katanya kameranya 20 megapiksel. Pertanyaannya jadi duit apa kagak? Anda ngeluh susah cari penghasilan, penghasilan ada di depan mata, tapi mata Anda buta. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mau ngajarin Anda. Bapak Ibu, upload video di YouTube, apa susahnya sih? Ada kapal di syuting. Ada tulisan bagikan ke YouTube, ada nggak? Semua handphone ada kan? Tinggal klik upload, kasih judul yang menarik, menegangkan kapal merapat di dermaga Batam. Orang akan nonton, begitu nonton, Anda dibayar. Setuju? Pak, saya sudah bikin YouTube, gak ada yang nonton. Karena Anda bikinnya cuma 1, cuma 2, Anda berpikir hasil. Saya kasih tahu Bapak Ibu, saya mulai punya penghasilan dari YouTube tahun ke-5. 5 tahun saya bikin YouTube.
Setiap minggu saya upload sesuatu di YouTube, tidak dibayar 5 tahun. Anda baru bikin video sekali aja sombong. Anda konsisten lakukan. Nih saya lihatkan lagi. Bapak perhatikan video ini, lihat berapa banyak yang nonton. Hai teman-teman, selamat datang di unboxing mainan anak. Namaku Naifa. Sekarang aku punya mainan baru, namanya Super. Lihat Bapak Ibu berapa yang nonton. Jadi 47 juta Pak. Kalau Anda dibayar 1 rupiah aja Pak, ini 47 juta Anda dibayar Pak. Gimana kalau Anda dibayar 2 rupiah? Gimana kalau Anda dibayar 3 rupiah Pak? Kaliin sendiri Pak. Gampang nggak bikin video begitu Bapak Ibu? Anak beli mainan di syuting. Gampang nggak? Pernah nggak Pak beliin mainan anak Pak? Selama ini ngasih anak tuh cuma ngasih gitu doang Pak. Nah mulai sekarang kalau beliin mainan anak, ya yang suruh beliin mamanya, Bapak dari jauh nyuting, lihat ekspresi anak waktu datang. Adek, mama bawa mainan, mama, aku suka mainan. Disyuting Pak. Ekspresinya anak dapat mainan baru ketika dia buka, semua disyuting, upload Pak. Anak yang kegirangan dapat mainan dari anak, menegangkan. Seorang anak sampai stres histeris mendapatkan sebuah mainan yang unik. Wah, pinter-pinter ngasih judul. Tiba-tiba Bapak Ibu nanti satu persatu Bapak Ibu nggak ngerti, ada 1-2 video mulai viral. Begitu dia mulai viral, dia akan mancing teman-temannya video-video yang lain. Jadi kuncinya apa Bapak Ibu di YouTube? 1, bikin video minimal seminggu sekali tentang apapun. Teman saya Bapak Ibu baru 1 tahun, sekarang penghasilannya 8 juta per bulan Pak. Baru 1 tahun jadi YouTuber Pak. Dia upload setiap minggu resep masakan. Oke, dia pintar bikin pempek, dia pintar bikin gudeg, dia pintar bikin apa, pokoknya masakan apapun, tapi dia ngajarinnya detail. Guys, kita hari ini mau bikin empek-empek terenak di jagat raya. Ayo cus, kita akan ke pasar. Mulai dari ke pasarnya, dia syuting, kemudian dia datang. Cara memilih ikan tenggiri yang sehat. Guys, ini cara memilih ikan tenggiri. Pertama Anda lihat matanya, nih lihat matanya. Matanya harus seperti ini, kemudian kulitnya itu dipegang seperti ini. Dijelasin detail Pak. Terus kemudian kita harus pilih bawang putih yang bagus. Nih datang pembelinya ini bawang putih guys, yang nanti akan membuat rasa aromanya itu berbeda. Bawang putihnya harus mengandung ini dan sebagainya. Dijelasin detail Pak. Sedetail mungkin, maka Bapak Ibu akan banyak orang dapat manfaat. Semakin detail, semakin orang asing, orang akan subscribe. Ketika Anda membuat sesuatu yang bermanfaat, ketika subscriber Anda semakin banyak, Anda upload video, subscriber Anda akan dipanggil untuk nonton. Anda upload video, maka tugas Bapak Ibu bagikan sesuatu yang terbaik. Bapak Ibu jago bongkar pintu mobil, kasih cara bongkar pintu mobil. Bapak Ibu jago cara betulin handphone, kasih cara betulin handphone. Bapak Ibu jago masak, cara masak yang baik. Bapak Ibu jago jahit, cara jahit yang bagus. Apapun keahlian Bapak Ibu semua, syuting, taruh di YouTube. Kasih sesuatu yang benar-benar bermanfaat, Bapak Ibu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jelas? Saya nggak punya waktu banyak Bapak Ibu, saya minta maaf. Sudah mendekati jam 5. Siapa yang merasa bersyukur datang ke tempat ini berangkat tanda tangan saya? Siapa yang Bapak Ibu mau sedekah ilmu kepada semua orang? Siapa mau angkat 2 tangan tangan saya? Bapak Ibu, saya mau bikin rangkuman dari materi kita hari ini, boleh? Bapak Ibu boleh video, kemudian nanti silakan upload di YouTube pertama Anda. Oke? Anda upload ke Facebook Anda upload ke Instagram Anda, biarkan orang belajar dari Facebook Anda, dari Instagram Anda, atau jadi YouTube pertama Anda, boleh?
Saya mau bikin rekaman 5 menit sampai 7 menit, boleh? Oke, siapkan handphonenya Bapak Ibu. Kita akan akhirin persamaan kita hari ini. Saya akan hitung 1 sampai 3, hitungan ketiga baru Bapak Ibu rekam. Oke? Sudah siap semua? Siap. Yang mau ke depan boleh tapi jongkok gitu, jadi nggak nutupin. Ya. Nah, gitu loh Pak. Jadi jangan ngambil hak orang lain. Ya. Ya, atas ya. Oke, sudah siap semua? Yuk, kayak paparasi. Ya, saya melihat niat Anda luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya mencintai Bapak Ibu semua. Ya, oke, yang di depan jangan ganggu yang di belakang karena mereka juga punya hak sama dengan Anda. Oke, Bapak Ibu, hitungan ketiga Anda mulai rekam. Oke. 1, 2, 3. Oke, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato, saya menyapa dari Pacific Palace Hotel di Batam. Hari ini kita seminar, dihadiri ribuan orang. Hari ini ada 5 hal penting untuk membuat bisnis Bapak Ibu meledak. 5 hal ini ketika Bapak Ibu lakukan, maka bisnis Bapak Ibu akan meledak. 1, ketika bisnis Bapak Ibu ingin meledak, maka Bapak Ibu harus memulai dengan memiliki yang namanya database. Ketika bisnis Bapak Ibu memiliki database, semua pelanggan Bapak Ibu, calon pelanggan database-nya disimpan dengan baik. Kemudian tugas Bapak Ibu adalah memanusiakan manusia. Semua orang yang ada dalam database Bapak Ibu sapa secara rutin, ucapkan ulang tahun, ucapkan selamat hari raya, ucapkan selamat Idul Fitri, selamat tahun baru dan sebagainya. Dilarang jualan kepada database. Buat pelanggan Anda nyaman. Selama pelanggan Anda nyaman, maka mereka akan dengan sukacita mempromosikan produk Bapak Ibu semua. Database, ketika bisnis Bapak Ibu besar, database akan membuat bisnis Bapak Ibu berkembang, memudahkan Bapak Ibu untuk buka cabang. Ketika Bapak Ibu semakin sukses, Bapak Ibu bisa bikin bisnis yang baru. Dengan database Bapak Ibu tidak perlu lagi beriklan. Anda cukup sampaikan lewat database Anda, lewat pelanggan Anda, maka bisnis Bapak Ibu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ketika bisnis Bapak Ibu terpaksa harus jatuh, terpaksa bisnis Bapak Ibu harus tutup, maka dengan kekuatan database Bapak Ibu bisa membuat bisnis yang baru tanpa keluar biaya iklan. Banyak pebisnis itu mati, kenapa? Karena dia menghabiskan biaya iklan. Dengan memiliki database, Bapak Ibu tidak perlu lagi beriklan. Anda cukup menyampaikan kepada database Anda, mereka akan membantu mempromosikan produk Bapak Ibu. Jadi nomor 1, miliki database, kelola database, manusiakan database. Nomor 2, miliki nilai tambah. Bisnis tanpa nilai tambah itu nanti, bisnis tanpa nilai tambah itu akan sia-sia. Nilai tambah adalah sesuatu yang membedakan bisnis Bapak Ibu dibandingkan bisnis orang lain. Dengan memiliki nilai tambah, maka produk Bapak Ibu akan dicari orang. Ketika produk itu punya nilai tambah, Anda tidak perlu promosi, maka orang yang akan mendatangin Anda dengan sukacita. Jadi memiliki nilai tambah. Nilai tambah adalah sesuatu yang membedakan produk Bapak Ibu semua dibandingkan produk orang lain. Sama-sama jualan mobil, apa bedanya mobil saya beli dengan Bapak Ibu dengan mobil di tempat orang lain? Sama-sama laundry, apa bedanya laundry Bapak Ibu dengan laundry di tempat orang lain? Sama-sama punya rumah makan, apa bedanya rumah makan Bapak Ibu semua dibandingkan dengan rumah makan orang lain? Nilai tambah itu akan membuat produk Bapak Ibu dicari orang. Itu kemudian nomor 2. Kemudian nomor 3, milikin faktor kali. Faktor kali adalah sesuatu yang bisa membuat produk Bapak Ibu viral. Faktor kali adalah yang membuat bisnis Bapak Ibu semua benar-benar tersampaikan ke banyak orang. Milikin reseller, milikin agent, milikin distributor, milikin perwakilan. Buat banyak orang bahagia dengan sukacita mempromosikan produk Bapak Ibu semua. Punya rumah makan, milikin reseller, punya laundry, milikin reseller, punya bengkel mobil, milikin reseller. Bisnis apapun dengan memiliki reseller, maka bisnis Bapak Ibu akan meledak. Itu nomor 3. Kemudian nomor 4, milikin digitalisasi, milikin aplikasi untuk sukses bisnis Bapak Ibu semua. Anda punya laundry pakai aplikasi, Anda punya hotel pakai aplikasi, Anda punya bengkel pakai aplikasi, Anda punya apapun bisnis pakai aplikasi. Sekarang udah era digital. Tanpa aplikasi Bapak Ibu, bisnis Bapak Ibu tidak akan pernah besar. Itu 4 Bapak Ibu, 4 poin penting. Ketika Anda sudah mengamalkan 4 poin yang penting ini, maka bisnis Bapak Ibu akan meledak. Dan bagaimana meledak yang luar biasa, meledak yang berkali lipat? Nomor 5, Anda imbangin dengan yang namanya sedekah. Ketika Anda sudah menjalankan marketing bumi, maka Anda akan melibatkan Tuhan dalam
dalam setiap bisnis Anda. Kasih sedekah terbaik Anda. Sedekah terbaik, Anda punya uang 500.000, kasih semua. Anda punya uang 10 juta, kasih semua. Anda punya uang 100 juta, kasih semua. Sedekah terbaik adalah sedekah semua yang Anda punya. Anda punya sesuatu yang terbaik, Anda sedekahkan. Belajar berserah diri kepada Tuhan. Ingat, Tuhan yang akan mengatur segalanya. Setelah Bapak Ibu sudah mengamalkan 5 poin ini, maka bisnis Bapak Ibu akan meledak bumi dan langit. Setelah 5 poin ini Bapak Ibu miliki, maka Bapak Ibu membutuhkan 3 hal penting supaya bisnis Bapak Ibu bertahan sekarang dan sepanjang masa. 1. Milikin beberapa bisnis sekaligus. Sehebat apapun bisnis Bapak Ibu semua, sehebat apapun Bapak Ibu bekerja di sebuah perusahaan, sebesar apapun omset bisnis Bapak Ibu semua, ingat, bisnis itu bisa up and down. Milikin bisnis tidak cuma satu. Ketika bisnis A tahu-tahu jatuh, bisnis A sedang turun, Anda punya bisnis B. Bisnis B turun, Anda punya bisnis C. Jadi jangan percayakan hanya satu bisnis saja, tapi milikin multiple bisnis. Milikin multiple bisnis. Kemudian syaratnya adalah bisnis itu harus multi frekuensi. Multi frekuensi adalah bisnis. Ketika bisnis A jatuh, ini justru akan membuat bisnis B meledak. Bisnis B jatuh, bisnis C akan meledak. Maka milikin bisnis yang multi frekuensi. Jangan sampai Anda punya rumah makan, bikin rumah makan semua, Anda punya bengkel, bikin bengkel, terus Anda punya hotel, kemudian bikin hotel terus, karena bisnis itu ada naik turunnya. Ketika ada satu bisnis naik, bisnis yang lain turun, ada bisnis turun, ada bisnis yang lain. Maka milikin bisnis yang berbeda bentuk, milikin bisnis yang berbeda frekuensi. Kemudian yang berikutnya nomor 2, milikin bisnis yang berbeda tempat. Ketika Anda punya bisnis yang berbeda tempat, satu punya bisnis di Batam, satunya di Medan, satunya lagi di Palu, satunya lagi di Aceh, maka ketika terjadi sesuatu, maka bisnis Bapak Ibu aman. Jangan sampai bisnisnya semuanya di Batam, semua bisnisnya semua di Medan, semua bisnisnya di Palu semua. Masih ingat gempa di Palu Bapak Ibu? Ada banyak bisnis yang jatuh di sana. Ketika bisnis Anda cuma di Palu saja, maka ketika terjadi gempa di Palu, maka habislah bisnis Anda semua. Kemudian nomor 3, milikin bisnis yang diperintahkan dalam kitab suci. Ketika Bapak Ibu sudah memiliki bisnis yang diperintahkan dalam kitab suci, maka yang menggaransi adalah Tuhan. Hanya kiamat yang bisa membunuh bisnis Bapak Ibu semua. Bisnis travel umroh boleh, atau bisnis akikah boleh, bisnis yang berhubungan dengan kelahiran boleh, atau bisnis yang berhubungan dengan pengantinan boleh, bisnis sunat Bapak Ibu itu juga diperintahkan dalam kitab suci. Atau bisnis kematian, jualan peti mati, jualan kain kafan, jualan nisan yang berhubungan dengan kematian, itu juga akan menjamin. Tetapi banyak orang malu di situ. Kenapa? Bisnisnya nggak bergengsi. Ingat, bisnis semakin bergengsi, semakin cepat mati. Jadi milikin bisnis yang tidak punya gengsi, tetapi aman, bahagia dunia akhirat. Ada 5 poin yang akan membuat bisnis Bapak Ibu meledak. 1, database. 2, nilai tambah. 4, digitalisasi. 5, itu faktor kali Bapak Ibu. Terus kemudian 5 tadi adalah sedekah. Kemudian milikin 3 hal. Milikin bisnis tidak cuma satu, jangan cuma satu tempat. Milikin bisnis yang multi frekuensi, dan kemudian milikin bisnis yang diperintahkan dalam kitab suci. Ada 5 poin plus 3 ini. Ketika Bapak Ibu amalkan, maka Bapak Ibu punya bisnis yang akan meledak dan bahagia dunia akhirat. Pasti bermanfaat. Saya Didi Mulanta, selamat pagi dan salam dahsyat. Thank you Bapak Ibu. Saya lupa tadi bahas bisnis yang multi frekuensi ya. Saya tadi lupa bahas. Ini penting Bapak Ibu. Kemarin ada teman saya di Makassar. Dia punya kebun sawit besar Pak. Dia punya sewa alat berat, ekskavator, mati Pak. Dia bikin properti, mati Pak. Kenapa? Karena ini bisnisnya satu frekuensi. Ketika sawitnya drop, maka alat beratnya drop. Alat berat drop, propertinya drop. Jadi inilah yang namanya bisnis satu frekuensi. Jatuhnya bisnis A berdampak kepada jatuhnya bisnis B, bisnis C. Jadi Bapak Ibu, sehebat apapun bisnis Bapak Ibu, milikin bisnis yang multi frekuensi. Jangan cuma satu frekuensi. Jelas Bapak Ibu? Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Buat Bapak Ibu yang bergabung menjadi amatur, kita akan ketemu besok jam 1. Tempatnya di mana saya akan info Bapak Ibu yang mendaftar saja. Saya tunggu registrasi Bapak Ibu semua untuk pendaftaran amatur sampai malam hari ini. Untuk pembayaran silahkan Bapak Ibu yang membutuhkan bantuan nanti boleh hubungin tim saya di depan. Buat Bapak Ibu yang mau sertifikat, jangan lupa untuk scan barcode di depan di panitia. Kalau Bapak Ibu nggak scan barcode, Bapak Ibu nggak dapat sertifikat. Jadi silahkan scan barcode di depan. Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang berminat aplikasi boleh ke depan juga.
Yang mau aplikasi boleh ke depan. Oh ya, thank you Pak. Wah, keren Pak ini Pak. Ini dibikin aplikasi Pak di sini. Saya terima ya Pak. Oke Pak. Ya. 1000 reseller di seluruh Indonesia, dan itu tidak mungkin saya lakukan jika saya kerjakan manual. Setuju nggak Bapak Ibu? Oke. Buat Bapak Ibu spesial di Batam, buat Bapak Ibu yang bergabung ikut aplikasi saya, maka Bapak Ibu otomatis akan jadi reseller saya. Tetapi yang bergabung hari ini, oke? Jadi kalau bergabungnya besok, lusa, saya minta maaf, Bapak Ibu tidak bisa jadi reseller. Oke, saya harus membedakan mana yang agent, mana yang reseller. Jelas Bapak Ibu ya? Jadi spesial buat Bapak Ibu yang mendaftar hari ini, nanti pembayaran boleh sampai besok. Yang untuk aplikasi, ya kalau Amantur saya tunggu malam ini Bapak Ibu ya, karena besok kita ada training Amantur. Saya akan didampingin sama Pak Agung adalah Direktur Amantur juga Bapak Ibu. Kita besok akan ketemu, kita akan ngobrol dari jam 1 siang sampai jam 5 sore. Jelas? Oke, nah itu untuk Amantur besok. Jadi Bapak Ibu daftar tadi, nanti pembayaran boleh saya tunggu sampai jam 8 malam, nanti malam untuk Amantur. Yang ada kesulitan Bapak Ibu nanti silakan hubungin tim saya di luar untuk bantuan. Kalau Bapak Ibu bingung cara transfer dan sebagainya, nanti ketemu tim saya pakai baju putih. Ya, Amantur. Nah, untuk aplikasi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti bergabung, beli aplikasi saya, maka untuk mendapatkan komisi antara 50% sampai 75% ketika Bapak Ibu jual. Dan Bapak Ibu boleh jual harga berapapun. Tommy itu paling jago Pak, jual 50 juta, jual 30 juta, itu paling sering dia Pak. Caleg itu minimal 15 juta dia jual. Bapak Ibu mau jual 2 juta boleh nggak? Boleh, terserah. Tapi kalau jual kecil kan komisinya kecil. Ya terserah Bapak Ibu mau dijual berapa. Mau dijual 100 ribu, 200 ribu, mosok iya sih Pak ngajarin seharian cuma saya kasih komisi 50 ribu, 100 ribu, kan nggak mau. Ya kan? Makanya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu terserah mau dijual berapa, Bapak Ibu yang nentukan. Jelas? Nah, untuk Bapak Ibu sendiri nanti ketika Bapak Ibu sudah beli aplikasi ini, maka Bapak Ibu boleh jadi reseller. Oke? Dan Bapak Ibu dengan menjadi reseller, Bapak Ibu jualan 2 aja Pak, udah balik modal. Jual 2 aplikasi aja udah balik modal, kan komisinya 50% sampai 75% ya. Jadi jualan 2 aja kan udah balik modal. Asik nggak? Nah, nanti Bapak Ibu saya juga akan bikin kelas buat Bapak Ibu semua yang beli aplikasi. Nanti insya Allah hari Kamis saya akan bikin kelas lagi seperti ini, yang ngundang Bapak Ibu. Bapak Ibu beli aplikasi ke saya, nanti hari Kamis Bapak Ibu undang teman-teman Bapak Ibu yang punya laundry, yang punya rumah makan, yang punya bengkel, yang punya bisnis apapun, undang. Saya akan promosiin aplikasi saya kepada teman-teman Bapak Ibu, dan ketika mereka beli, komisi buat Bapak Ibu. Jadi, menurut pengalaman saya di kota-kota yang lain, Pak, Bapak hanya butuh modal 1 minggu aja nggak nyampe udah balik modal. Asik nggak? Asik. Dan aplikasinya tetap Bapak Ibu bisa pakai. Asik atau asik banget? Asik banget. Oke. Dan untuk aplikasi ini Bapak Ibu berlaku seumur hidup. Ada biaya maintain tiap tahun sekitar 300-400 ribu. Tapi buat Bapak Ibu yang beli sekarang, untuk menjadi reseller, Bapak Ibu bebas biaya maintain. Asal syaratnya 1, setiap tahun bantu jual 1 aplikasi saja. Nah, Bapak Ibu nanti jual aplikasi boleh nanti kerjasama dengan Tommy atau dengan siapapun. Atau Bapak Ibu nanti juga bagus Bapak Ibu itu jualan 1 caleg aja Pak, itu udah lebih-lebih Pak. Jualan 1 hotel aja udah lebih-lebih. Hotel saya bisa jual 15 juta, 20 juta. Kemarin rumah sakit TNI Angkatan Laut di Surabaya saya jual 20 juta. Kemarin ada 1 perusahaan obat Bapak Ibu terbesar di Indonesia, kita jual 30 juta. Jadi terserah kita. Universitas Muhammadiyah Malang kemarin kita jual 18 juta Bapak Ibu. Universitas Esa Unggul di Jakarta kemarin kita jual 13 juta, terserah. Oke, Bapak Ibu di Batam ini banyak sekali perusahaan-perusahaan besar. Kepada yang kehilangan SIM dan STNK, harap datang ke meja panitia. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu saya minta keikhlasan Bapak Ibu, karena saya datang bersama tim. Nanti Bapak Ibu kan ada trainingnya. Sekali lagi kepada yang kehilangan STNK dan SIM, harap datang ke meja panitia. Oke, Bapak Ibu nanti kita akan ada training besok juga di hotel. Ada kru saya yang akan bantu saya, karena saya juga nggak sanggup ngajarin Bapak Ibu sendirian. Oke, Bapak Ibu kita akan ngajarin sampai bisa. Aplikasi ini membutuhkan handphone Android, tidak bisa iPhone. Ya, Android, RAM-nya minimal 2, kalau bisa 3 atau 4 lebih bagus. Jelas sampai sini? Oke, nah nanti kita akan ajarkan Bapak Ibu sampai bisa.
Jelas? Oke. Nah, aplikasi saya ada dua, Bapak Ibu, ada yang standar, ada yang pro. Yang standar intinya aplikasi kita Kepada adalah yang kehilangan STNK dan SIM, harap hadir di meja panitia. Terima kasih. Oke, Tom, biar aja Tom. Nanti kan nyari sendiri. Oke, Bapak Ibu, saya minta maaf. Saya aplikasi ada dua, Bapak Ibu, aplikasi yang standar dan aplikasi yang pro. Aplikasi yang standar itu hanya bisa ngirim pesan dalam bentuk teks, tulisan saja. Tapi kalau yang pro bisa dikasih gambar, bisa dikasih video, dan bisa bikin website seperti tadi yang saya contohkan tadi. Ya, itu nggak ada batas. Jadi kalau Bapak Ibu punya 10 bisnis, punya 20 bisnis, bisa dibikin websitenya semua. Dan bikin website semudah tadi loh Pak. Saya cuma paling 1 menit tadi loh Pak, udah jadi website. Laundry Bapak dibikinkan 1 menit, bengkel Bapak dibikin 1 menit, selesai. Jadi Bapak Ibu cara nginput database-nya nanti pakai website itu, dan website itu terserah. Bapak mau punya satu aplikasi tapi websitenya mau bikin 20 juga silakan. Jelas sampai sini? Oke, sekali lagi Bapak Ibu punya hak nanti untuk menjadi reseller saya, kemudian Bapak Ibu juga berhak memasarkan, dan insya Allah Kemis nanti saya akan bikin training seperti ini lagi Bapak Ibu, tapi khusus Bapak Ibu yang ngundang. Bapak Ibu undang teman-teman Bapak Ibu semua yang punya bengkel, yang punya laundry, yang punya rumah makan, datang, saya akan tawarkan aplikasinya ke teman-teman Bapak Ibu semua. Harap datang ke meja panitia. Yang kehilangan STNK dan SIM. Oke, jelas Bapak Ibu ya? Ya? Biar tahu dari siapa itu kan formatnya seperti apa. Ya, nanti kita akan atur Pak. Nanti ada format undangannya Pak. Oke? Untuk biaya. Atas nama Hamzah Hafiluddin diharap hadir. Bentar Pak, saya balik dulu Pak. Ke meja panitia karena Harga aplikasi berapa Pak? STNK-nya kehilangan. Reseller. Oke. Hamzah Hafiluddin. Tommy, nanti dulu Tom. Nanti dulu di kelompok. Ini cari sendiri. Bapak Ibu di layar di foto aja deh. Bapak Ibu di layar di foto aja. Bapak Ibu saya minta keikhlasan harga aplikasinya karena ini adalah pengalaman saya Bapak Ibu, dan saya harus sewa tempat, sewa hotel untuk ngajarin Bapak Ibu semua sampai bisa. Jadi saya minta keikhlasan, aplikasi yang standar itu 2,5 juta, kemudian yang pro itu harganya 3,5 juta. Oke, Bapak Ibu nanti cukup ngundang 2 orang ke acara hari Kamis, sudah selesai Pak, balik modal. Ya. Oke, belum lagi kalau Bapak Ibu nanti boleh ketemu sama tim saya kalau ada kesulitan, dibantuin. Ya. Kamis atau Jumat. Pokoknya saya akan ada di belakang sampai Bapak Ibu yang udah beli aplikasi benar-benar bisa pakai dengan baik aplikasinya itu. Jelas Bapak Ibu? Ada pertanyaan?